Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat presentasi menggunakan PowerPoint. Kali ini kita hanya menggunakan fitur-fitur dasar saja, tapi nanti di kesempatan berikutnya kita akan tingkatkan dengan menggunakan fitur-fitur yang lebih tinggi. Oke, teman-teman. Meskipun menggunakan fitur-fitur dasar, hasil presentasinya tetap akan istimewa, ya. Silakan teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi PowerPoint-nya. Langkah yang paling cepat untuk membuka aplikasi PowerPoint dengan memanfaatkan text bar dari window. Nah, yang ini ya, tinggal teman-teman klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa template yang teman-teman dapat gunakan untuk membuat presentasi. Sesuaikan saja dengan materi dan audiens dari presentasi kita. Tetapi kalau template ini dirasa tidak ada yang sesuai, teman-teman tidak perlu khawatir, karena di PowerPoint disediakan template yang lebih banyak ketika teman-teman terkoneksi dengan internet. Jadi pastikan dulu terkoneksi dengan internet. Kemudian teman-teman klikkan presentation. Nah, nanti di sini ada banyak template yang dapat teman-teman gunakan untuk presentasi. Tepatnya adalah ada 159 template presentasi sesuai dengan kategorinya, ya. Sekali lagi, untuk template-nya sendiri sesuaikan dengan audiensnya. Apakah itu audiens anak-anak, remaja, dewasa, atau pimpinan kita. Kita sesuaikan saja. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Misalkan kita tidak terkoneksi dengan internet, kemudian template yang tersedia tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita kembali ke home, kemudian teman-teman pilih saja blank presentation. Nah, ini adalah tampilan utama dari Microsoft PowerPoint. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan keinginan, bentuknya seperti apa, ya. Di sini juga teman-teman dapat menggunakan tema atau template dari PowerPoint. Caranya sederhana, silahkan teman-teman klikkan desain, ya. Nah, di sini ada beberapa tema, template yang dapat teman-teman gunakan. Tinggal pilih saja. Misalkan kita ingin menggunakan template yang ini, ya. Kita klik. Nah, seperti ini. Kemudian ternyata warnanya tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita dapat ganti warnanya. Caranya pilih yang varian, kemudian di sini ada simbol segitiga, teman-teman klik, kemudian pilih yang color, sesuaikan dengan warna favorit teman-teman. Misalkan kita gunakan yang mana ya? Yang ini, oke? Kalau sudah tinggal diklik saja. Oke, teman-teman. Berikutnya kita akan buat pembuka dari slide kita. Di sini sudah ada click to add title dan click to add subtitle. Misalkan judul presentasi kita adalah pedoman perubahan perilaku, ya. Kemudian subtitlenya penanganan COVID-19. Oke ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga dapat mengatur jenis huruf, kemudian ukuran huruf, kemudian warna dari huruf tersebut. Misalkan untuk judulnya kita akan perbesar hurufnya, klik home, kemudian kita perbesar misalkan 44 seperti ini ya. Kemudian bold ya, seperti ini. Kemudian warnanya kita akan ubah menjadi ya seperti ini ya.
Untuk yang ini kita akan perbesar juga ukurannya. Nah, seperti ini. Kemudian bold, warnanya kita akan ubah menjadi, nah, seperti ini. Oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Berikutnya di slide pembuka ini kita akan tambahkan gambar ya. Caranya klik insert, kemudian pilih yang picture. Pilih gambar yang ingin teman-teman inputkan ke dalam slide pembuka. Misalkan gambarnya adalah yang ini, klik, kemudian klik insert. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal ukuran gambarnya, teman-teman sesuaikan saja. Caranya tinggal di drag ya. Nah, seperti ini kalau dirasa terlalu besar. Kalau dirasa terlalu kecil, tinggal di drag ke atas. Nah, seperti ini ya. Kita sesuaikan saja, misalkan ukurannya. Oke, seperti ini. Kemudian menginginkan letak gambar ini di tengah. Artinya jarak kiri dan kanannya itu sama. Teman-teman double klik di gambar ini, kemudian pilih format. Selanjutnya pilih align. Klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Teman-teman pilih yang align center. Nah, seperti ini ya. Artinya jarak kanan kiri itu sama, center di sini ya. Oke ya, teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Kemudian ketika teman-teman menginginkan picture stylenya diganti, tinggal klik di gambar tersebut, kemudian sesuaikan saja di sini. Misalkan kita menginginkan gambar yang yang mana ya? Yang ini ya, boleh yang seperti ini. Nah, ini akan terjadi perubahan pada gambar tersebut. Oke, ini slide pembuka. Kita akan beralih ke slide isi atau kontennya. Cara untuk menambahkan slide-nya sederhana, tinggal klik di slide yang pertama ini, kemudian teman-teman tekan enter. Atau bisa juga teman-teman menggunakan fitur new slide. Klik. Nah, nanti di sini kelebihan dari new slide ada beberapa pilihan dari letak kontennya. Misalkan kita menginginkan yang seperti ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Di sini ada judul, kemudian ada kontennya. Kita akan tuliskan judulnya misalkan orang dengan resiko tinggi. Oke ya, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan edit dulu. Judulnya kita tebalkan ya, bold seperti ini ya. Kemudian di sini kontennya yang pertama adalah berpenyakit penyerta atau disebut dengan komorbid. Penyakitnya bisa hipertensi, kemudian diabetes, jantung, asma, dan gagal ginjal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berusia lanjut. Usia di atas, atau kita tulis usia 60 tahun ke atas. Kemudian yang ketiga, memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang rendah. Kemudian yang terakhir, mengalami obesitas atau berat badan berlebih. BMI di atas 27 kg per meter persegi. Oke, kita edit dulu ya di sini
perseginya kita akan naikkan ke atas, klikkan font yang ini, kemudian pilih yang superscript, kemudian oke. Oke ya teman-teman, kita akan perbesar dulu ukuran dari kontennya ini. Misalkan kita buat 24 ya, seperti ini. Kemudian kita ingin buat lebih menarik konten ini. Caranya teman-teman klik ya seperti ini, kemudian pilih di paragraf. Selanjutnya pilih convert to smart art. Pilih. Nah, sesuaikan dengan keinginan teman-teman atau sesuaikan dengan kontennya. Misalkan kita menginginkan bentuk yang ini saja. Nah, seperti ini ya. Kemudian hurufnya masih terlalu kecil, kita akan perbesar ya, teman-teman. Kita tambahkan misalkan di sini hurufnya 30. Oke, seperti ini tidak masalah, tinggal kita drag ke bawah ya. Oke. Disesuaikan saja ya ukurannya. Atau kalau dirasa terlalu besar, kita akan ganti hurufnya misalkan. Nah, oke, cukup ya seperti ini. Kita akan perkecil. Oke. Oke ya teman-teman, sesuaikan saja dengan jumlah kontennya ya. Selanjutnya, misalkan kita ingin mengubah warna dari smart art ini, teman-teman pilih desain ya, kemudian change color. Misalkan kita ingin warnanya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan turunkan ke bawah, nah seperti ini. Kemudian letaknya kita inginkan di tengah, berarti teman-teman klik format, kemudian line-nya kita pilih yang center. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita akan ubah ya tampilannya. Nah, seperti ini. Yang dalam kurungnya kita akan perkecil ukuran hurufnya. Nah, seperti ini. Ini kurung tutup. Kemudian ini juga sama ya, seperti ini di bawah. Untuk yang di bawahnya kita akan perkecil ukuran hurufnya. Oke, kemudian ini beri kurung tutup, fontnya kita turunkan. Oke ya. Kemudian di sini terlalu jauh jaraknya, berarti teman-teman blok seperti ini ya di smart art-nya, kemudian pilih paragraf, kemudian before-nya kita nolkan, after-nya pun kita nolkan, kemudian oke. Nah, oke ya teman-teman, cukup jelas ya sampai sini. Untuk lebih mempercantik tampilan dari smart art-nya, di sini ternyata ada fitur menambahkan gambar. Teman-teman klik saja. Kemudian pilih work of line ya. Atau pilih from a file ya. Kemudian pilih gambar yang ingin kita inputkan ke dalam smart art itu. Misalkan berpenyakit penyerta. Nah, ini aja. Kemudian insert. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian berikutnya berusia lanjut ya, kita klik, kemudian from a file, berusia lanjut, kemudian insert. Berikutnya memiliki daya tahan tubuh imunitas rendah, klik, kita pilih from a file, imun ya, yang ini. Kemudian yang terakhir mengalami obesitas, kita akan tambahkan obesitas, nah yang ini kita klik insert. Oke ya teman-teman. Nah, ini tampilan konten kita ya, cukup menarik ya, meskipun kita hanya menggunakan fitur-fitur dasar saja. Oke, kita akan lanjutkan ya teman-teman. Di sini misalkan kita akan menambahkan konten kita, isi presentasi kita. Caranya kita klik new slide ya, kemudian pilih yang blank.
Oke, selanjutnya kita akan isi. Misalkan kita beri judulnya menggunakan word art ya. Kemudian pilih mana yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan yang ini ya. Kita ketik di sini, mari lakukan 3M. Oke, kemudian kita sesuaikan letaknya misalkan di sebelah sini ya. Kemudian teman-teman bisa ubah warna hurufnya. Oke, berarti misalkan hurufnya kita ganti dengan kuning ya, seperti ini. Kemudian kita akan ubah stylenya, berarti di sini klik format. Kemudian ditambahkan efek, misalkan glow. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat lingkaran di sini, di bawah 3M. Caranya insert, kemudian pilih shape, klik yang oval. Nah, untuk membuat lingkaran, teman-teman tekan shift, kemudian drag. Nah, seperti ini. Misalkan ukurannya ya seperti ini ya. Oke, kita perbesar supaya terlihat. Nah, di sini warnanya akan kita ubah. Caranya double klik ya. Kemudian pilih yang shape style. Simbol ini ya, teman-teman. Klik. Nanti akan muncul di sini yang sebelah kanan ya. Pilihannya, yang pertama kita akan isi dengan fill-nya dulu. Di sini warnanya kita akan ubah sesuai dengan warna judulnya. Teman-teman pilih ice dropper, kemudian arahkan ke judulnya. Nah, seperti ini ya. Akan berubah warnanya sesuai dengan yang kita klik tadi ya, kita arahkan. Kemudian berikutnya, lainnya kita akan hilangkan, berarti teman-teman pilih yang no line. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan buat sebanyak 3. Teman-teman klik di lingkaran tersebut, kemudian tekan CTRL ya. Kemudian D. Nah, seperti ini. Sesuaikan saja ya. Seperti ini misalkan. Nah. Oke, misalkan seperti ini ya. Teman-teman klik 3 lingkaran tersebut, kemudian pilih format, pilih align, kemudian distribute horizontal. Nah, seperti ini. Jadi akan berjarak sama satu sama lain ya di sini ya, teman-teman. Oke, kalau dirasa terlalu jauh berarti kita akan geser lagi, misalkan di sini ya. Oke, terlalu jauh. Oke, misalkan seperti ini ya. Kita akan ulangi langkah yang tadi. Klik semua lingkaran ini, kemudian kita pilih format, kemudian align, kita pilih yang horizontal. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman, sampai sini cukup jelas ya. Berikutnya kita akan buat garis. Yang pertama, klik insert, kemudian shape. Selanjutnya kita pilih yang arrow. Nah, seperti ini. Untuk memudahkan meletakkannya, teman-teman boleh perbesar tampilannya. Nah, seperti ini. Kemudian letakkan di sini ya, kita tarik ke bawah. Jangan lupa tekan shift supaya garisnya itu lurus ya. Oke, misalkan cukup di sini ya. Kemudian double klik ya di garis ini. Nanti di sebelah kanan ada beberapa pilihan. Yang pertama kita akan pertebal garisnya. Misalkan ukurannya adalah 2. Kemudian warnanya kita ubah menjadi nah seperti ini ya. Kemudian jenis garisnya kita akan buat putus-putus. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan di bawah ini adalah teksnya. Klik insert, kemudian text box. Pilih di sini ya, kita pilih 1. Kemudian kita akan perbesar ukurannya, misalkan 46.
Oke, 46. Ya, seperti ini kita perkecil ya, teman-teman. Oke, di sini 1 ya. Kemudian di sini kita akan inputkan gambar. Untuk yang pertama, kita klik insert, kemudian pilih pictures. Kemudian sesuaikan mana gambar yang ingin kita inputkan ke dalam slide tersebut. Misalkan yang pertama itu harus menggunakan masker ya, insert. Nah, kemudian sesuaikan ukuran dari gambar ini. Cara tercepat ya tinggal kita drag saja ya, seperti ini ya, teman-teman. Oke, cukup yang seperti ini, kita pindahkan di sini ya. Kemudian kita beralih ke yang kedua. Kita akan buat garis lagi di sini. Klik insert, kemudian shape. Pilih yang ini, elbow. Klik, kemudian kita perbesar ya, supaya meletakkan garisnya itu sesuai. Oke, seperti ini ya, kita akan buat di bawah. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Kita akan ubah ukuran garisnya menjadi 2. Kemudian warnanya sudah sesuai. Tinggal kita ganti tipe dari garisnya, putus-putus seperti ini. Kemudian kita akan tambah text box, insert, kemudian text box. Kita tambahkan di sini misalkan 2. Kemudian kita akan ubah ukuran tulisannya menjadi 46, sama seperti yang sebelumnya. Oke, kemudian kita sesuaikan. Nah, ini 2. Berikutnya kita akan tambahkan gambar lagi, klik insert, kemudian picture. Berikutnya yang kedua itu adalah jaga jarak ya, klik kemudian insert. Sesuaikan ukuran gambarnya, teman-teman, tinggal kita drag saja, misalkan ukurannya cukup ya, seperti ini ya. Selanjutnya untuk titik yang ketiga, kita akan tambahkan garis, insert, kemudian pilih shape. Berikutnya elbow row connector. Kita perbesar supaya letaknya sesuai. Oke, kemudian di drag. Nah, seperti ini misalkan di sini ya posisinya. Kita akan ubah ukurannya menjadi 2. Selanjutnya warnanya kita ubah menjadi, ini terlihat nggak? Oke, kita ganti putih saja ya. Kemudian jenis garisnya kita ubah menjadi putus-putus seperti ini. Kemudian kita tambahkan text box, insert text box. Oke, di sini 3. Kita akan ubah ukuran hurufnya menjadi 46. Oke, kemudian sesuaikan letaknya di sini ya. Selanjutnya kita akan tambahkan gambar, insert picture. Kemudian gambarnya cuci tangan, kemudian insert. Sesuaikan ukuran gambarnya. Misalkan oke ya, seperti ini. Ya, cukuplah ya. Kemudian ini dirasa kurang besar, silahkan teman-teman perbesar. Oke. Oke, teman-teman, ini cara membuat presentasi ya. Disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman, bentuknya seperti apa ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat slide penutup ya. Misalkan kita akan tambahkan slide, berarti new slide. Kita pilih yang blank lagi ya. Kemudian kita menginginkan backgroundnya kita ubah. Berarti teman-teman, misalkan kita ulang ya, seperti ini. Pilih desain, kemudian format background. Nah, nanti akan muncul beberapa pilihan di sini ya. Teman-teman pilih yang picture or texture fill. Klik. Nah, kemudian di sini ada insert picture from, pilih file. Kemudian pilih gambar yang ingin kita jadikan sebagai background, misalkan background ini ya. Kemudian insert. Nah, seperti ini ya, teman-teman.
Kemudian kita ingin menambahkan teks terima kasih, berarti klik home, kemudian atau klik insert, kemudian kita pilih text box boleh atau word art juga boleh. Misalkan kita gunakan word art saja. Yang ini ya, kita pilih di sini terima kasih. Kemudian kita akan atur bold ya. Kita letakkan di sini ya. Oke. Atau supaya di tengah, klik ya, kemudian format, align-nya kita pilih yang center. Nah, seperti ini ya. Oke, teman-teman, ini adalah cara membuat presentasi dengan menggunakan fitur-fitur dasar dari PowerPoint. Namun, hasilnya akan tetap kelihatan menarik. Oke, terima kasih perhatiannya. Nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.